Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Firdaus dari program studi PAI semester 2. Di sini saya akan menjelaskan dari pembahasan etika Islam. Yang saya akan bahas yaitu pengertian dari etika Islam, sumber, lalu tujuan, dan ruang lingkup dari etika Islam. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari etika. Etika secara bahasa adalah etos atau adat kebiasaan. Itu berasal dari Yunani kuno. Serta dalam konteks yang lebih luas, etika adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai, norma, dan moralitas yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral. Ia berfungsi sebagai standar atau pedoman untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat diterima secara sosial dan moral atau tidak. Itu adalah etika. Lalu selanjutnya ada Islam. Islam secara bahasa adalah aslama yuslimu islaman. Itu berasal dari bahasa Arab yang berarti berserah diri, tunduk, patuh, dan selamat. Seseorang yang memeluk agama Islam disebut sebagai muslim. Nah, bisa diartikan bahwa etika Islam atau sering disebut dengan akhlak adalah sistem moralitas atau aturan yang bersumber dari Allah langsung atau dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dari Al-Qur'an, dari hadis dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis. Berbeda dengan etika filosofis yang tadi, yang umum, yang hanya mengandalkan rasio atau akal manusia. Etika Islam memiliki standar yang bersifat atau melampaui batas keduniaan dan tetap. Nah, lalu sekarang lanjut dengan sumber dari etika Islam. Yang pertama, etika Islam Yang pertama, etika umum. Sumber dari etika umum berasal dari pikiran manusia atau akal manusia, lalu budaya, adat istiadat, kesepakatan, kebiasaan. Karena bersumber dari manusia, ia bisa berubah sesuai perkembangan zaman dan tempat. Sedangkan etika Islam lebih bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis atau ijtihad. Akal manusia tetap digunakan, namun fungsinya adalah untuk memahami dan menerangkan wahyu tersebut, bukan menciptakan standar moral baru yang bertentangan dengan agama. Jika perbedaan utama dari etika umum dengan etika Islam ini, yang pertama dari otoritas utamanya, etika umum lebih dari etika umum itu dari manusia atau akal budaya yang tadi. Sedangkan Islam itu dari Allah atau dari Tuhan dengan wahyunya. Lalu sifat dan sumbernya, kalau etika umum itu dinamis,
berubah sesuai zaman, sedangkan Islam statis, tetap berprinsipnya abadi. Lalu keterbatasannya, etika umum itu terbatas pada jangkauan logika, sedangkan etika Islam melampaui logika, mencakup aspek gaib atau akhirat. Selanjutnya adalah tujuan dari etika Islam. Tujuannya yang pertama yaitu mencapai keridhaan Allah atau mardotillah, untuk mendapatkan cintanya, rahmatnya, dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan Islam, perilaku baik yang tidak didasari dengan niat karena Allah mungkin bermanfaat secara sosial, namun tidak bernilai pahala secara spiritual. Lalu yang kedua adalah membentuk pribadi yang paripurna atau insan kamil, yang bertujuan untuk membersihkan jiwa dari penyakit hati seperti sombong, iri, dengki, menghiasi diri dengan sifat terpuji seperti jujur, amanah, dan rendah hati. Lalu yang ketiga, mewujudkan kedamaian dan harmoni sosial. Etika Islam mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan sesamanya. Tujuannya yaitu menciptakan masyarakat yang mencintai dan menghargai antara sesama manusia, lalu menghilangkan konflik, kezaliman, penindasan, dan menciptakan kedamaian, menjamin hak-hak orang lain tertunaikan dengan adil. Selanjutnya adalah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia dengan misi utama yang pertama, yaitu sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, kata beliau. Maka tujuan beretika dalam Islam adalah untuk mengikuti jejak langkah beliau sebagai standar moral kita. Lalu yang kelima adalah menjaga martabat kemanusiaan. Tanpa etika, manusia bisa bertindak lebih rendah daripada binatang karena hanya mengikuti hawa nafsunya. Etika Islam bertujuan untuk menjaga agar manusia tetap berada pada martabatnya sebagai khalifah atau pemimpin di dunia bumi, yang berakal dan berbudi luhur. Selanjutnya adalah ruang lingkup dari etika Islam. Ruang lingkupnya terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah etika terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah fondasi dari seluruh etika lainnya. Seorang muslim wajib menjaga perilaku batin dan lahirnya terhadap Sang Pencipta. Yang pertama ada tauhid. Yang kedua tawakal, syukur, sabar. Lalu yang kedua, ruang lingkupnya dari etika Islam ini adalah etika terhadap diri sendiri. Sebelum berbuat baik kepada orang lain, Islam mewajibkan seseorang untuk beretika kepada dirinya, sebagai bentuk amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga ada etika terhadap sesama manusia atau hablum minan nas. Ini mencakup bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sosial. Ruang lingkup ini dibagi kembali berdasarkan kedaulatan hubungannya. Yang pertama dari keluarga, contohnya dari tetangga juga,
masyarakat, dan teman sebaya, bernegara, dan lainnya. Lalu yang keempat ada etika terhadap alam dan makhluk lain. Terhadap makhluk lain contohnya kita tidak tidak me, tidak meng, apa namanya tidak menyiksa hewan atau tumbuhan dengan merusak halaman-halaman seperti itu. Islam memandang alam semesta sebagai titipan, bukan objek untuk dieksploitasi tanpa batas. Kita harus menyayangi binatang, tumbuhan, dan sumber daya yang ada di dunia ini. Mungkin cukup sekian dari saya, itu materi dari etika Islam pertemuan pertama ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.